Papa. Jadi sekarang kita mau pergi ke pintu 15 untuk penjelasan anestesi. Menunggu di depan pintu ini nama dipanggil. Teman-teman, jadi ini adalah rumah sakit ya. Tempat saya nanti akan dioperasi. Jadi hari ini sudah selesai teman-teman penjelasan anestesinya ya. Hai teman-teman, sekarang tanggal 28 September jam 9 pagi saya di rumah sakit persiapan untuk teleskop ya, seperti ini guys. Saya lagi menunggu. Hai teman-teman, sekarang saya dengan mama mantu saya Belmer, sama Belmer. Belmer, how to say Belmer? We drink a café en français. Nous allons boire un café. Nous allons boire un café. C'est bien. Where is the café, Belmer? Oui. Belmer sans sucre ya. Sans sucre. Belmer nggak pakai gula guys, jadi saya pakai gula. Après ça, we go to musée de la vie romantique. de la vie romantique. Kita mau pergi ke museum romantis guys. Nanti saya akan tunjukkan. Nous allons au musée de la vie romantique. Iya, jadi kita akan pergi ke museum romantis guys. Allez, on y va, Belmer. On y va. Dalam kereta guys. Teman-teman, sekarang ini lagi hujan rintik-rintik dan kita berjalan kaki dengan Belmer. Wih, Belmer ya. Jalan kaki menuju ke museum. Ya, teman-teman, ini adalah bunga-bunganya dan ini mawarnya. Peach is beautiful. Ya, dan di sini juga, wow, ini musim gugur sangat cantik ya. Wow, it's beautiful. Dan di sini kita akan pergi seperti ini guys, museumnya. Jadi rambut ini asli guys ya. Inilah romantika museum. Chopin. Oh, pianis. Tu connais Chopin? No. Non, tu as jamais entendu. Jadi ini adalah kipas-kipasnya. C'est le fan de Georges Sand. Ya. Wow. Ini pianonya teman-teman, dan ini lukisannya. Gitu. Ini mirip dengan rambut saya warna hitam. Di sini tempat berdoanya. Ya, kalian bisa lihat ini guys. Ya. Jadi ini adalah Alkitab ya. Saya suka sekali lukisan ini ya. Ini juga alami sekali di sini teman-teman, dengan hiasan alaminya, dan ternyata di sini ada ikan. Ya, sana ikannya. Ikan ya, alami sekali, berasa di hutan teman-teman. Jadi kita sudah selesai mengunjungi museum romantis museum. Sekarang kita mau makan kue sama minum jus ya. Wih, Belmer ya. Ya, katanya di sini enak. Malah. Et des gâteaux. Iya, le gâteau. Ini kuenya mama mantu ya. Ini kuenya anak mantu. Dan ini minumannya anak mantu, dan saya orange juice. Wow, mama mantu ini bagi dua lagi dia ya. Keren sekali ya di sini guys. Sekarang waktunya makan dan minum dengan Belmer.
Teman-teman, jadi sudah selesai mengunjungi museumnya dan kita minum orange juice dan makan kue sangat enak. Sekarang kita mau pulang ke rumah. Maintenant, rentrez à la maison. Mais elle ne veut pas rentrer à la maison à pied. Nggak mau jalan kaki dong, naik metro. Habis itu baru jalan kaki. Mais maintenant, c'est pied. Belle-mère. Oui. Oui. Ok. Oui. Oui, bonjour, avec Ed Paulus, l'hôpital Aguatel, la gynécologie. Je vous appelle pour votre hospitalisation de demain. Donc, il faut être en service à 7h du matin, deuxième étage de la maternité. Il faut que vous soyez douché, rasé, à jeun, que quelqu'un vienne vous chercher après l'hospitalisation et avoir une PCR datée d'il y a maximum 3 jours. Voilà, merci, on vous attend demain à 7h. Au revoir. Jadi itu pesan teman-teman untuk saya bahwa saya harus mandi yang bersih dan besok di lantai 2 ya, deuxième étage ya. Di lantai 2 dan harus membawa tes COVID dan untungnya saya negatif ya. Jadi saya tidak ada COVID yang sekarang dan yang sebelumnya guys ya. Jadi yang sekarang itu pengambilan lewat hidung ya, lubang hidung sebelah kiri dan kanan, dan yang untuk mengetahui bahwa kita mempunyai riwayat COVID sebelumnya itu darahnya yang diambil. Jadi sekarang sudah mau setengah 12 malam, saatnya saya mau tidur karena jam 5 subuh saya akan bangun, mandi, lalu kita jam 6.30 harus pergi ke rumah sakit naik taksi. Dan saya sangat deg-degan untuk operasi besok, tapi ya serahkan semuanya saja teman-teman ya. Semoga besok semuanya lancar. Sampai jumpa di update selanjutnya. Halo guys, sekarang sudah menunjukkan jam 5.50. Saya tadi bangun jam 5 dan saya sudah selesai mandi. Saya sudah hair dryer, ini rambut masih agak lembab-lembab, dan jam 6.20 kita akan mengorder taksi. Jam 6.30 kita OTW untuk operasi. Sekarang saya sudah cantik, sudah wangi, sudah bersih. Teman-teman, sekarang saya sudah di depan rumah sakit ya, mau masuk ke dalam. Sudah mau jam 7 ini. Sudah mau jam 7 di Paris, masih gelap guys, kalian bisa lihat. Langit di atas itu masih gelap ya. Om Bule datang. Sekarang lagi di lift teman-teman, mau pulang ke rumah. Wi Belmer, selesai operasi mau pulang ke rumah. Guys, sekarang saya sudah tiba di apartemen guys. Ya, jadi besok Om Bule harus order obat painkiller dan saya harus minum setiap 6 jam guys. Dan hari ini saya sudah di rumah, akan tetapi saya tidak bisa menunjukkan ke kalian yang dioperasi guys ya, bekas dioperasi di perut saya karena ada darah dan itu melanggar karena saya jadi partner YouTube, jadi itu melanggar kalau untuk menunjukkan yang seperti itu. Jadi seperti ini keadaan saya. Saya tidak boleh makan nasi atau yang berat-berat, jadi yang cuman bisa air putih sama sup ya. Jadi ceritanya hari Kamis minggu lalu kita sudah buat itu PCR untuk tes COVID, akan tetapi sekarang karena COVID di Prancis lagi naik, sekarang sudah tidak berlaku 4 hari atau 5 hari kemudian, sekarang 3 hari. Jadi pagi-pagi saya melakukan tes PCR lagi guys ya, baru saya dioperasi dan saya itu menunggu dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Lalu saya masuk ke ruangan, saya menunggu, dan saya masuk operasi itu, saya masih ingat ya, saya masuk di ruang operasi jam 4 sore dan selesai itu jam 7.50. Dan saya beritahu kepada kalian itu waktu di dalam itu pas dicari nadi untuk pasang infus, lalu saya merasakan tangan saya kram. Lalu tiba-tiba saya disuruh untuk bernafas ya, kayak oksigen begitu.
mungkin ada 5 kali guys, 5 kali, dan setelah itu saya tidak merasakan apa-apa lagi. Dan pas saya bangun itu saya cek sudah selesai, sudah selesai guys ya. Jadi saya tidak rasa, cuman saya sangat bersyukur saya tidak rasa sakit kepala, saya tidak rasa sakit. Yang sudah dioperasi ada 3 bagian guys ya, perut di sini sama kiri dan kanan ya gitu guys. Terus di saat di ruang operasi itu saya lihat asisten yang saya ingat itu 5 guys, 5 ya di depan saya. Habis itu sama tambah profesor ya, dokter, dia panggil saya Mabel ya. Jadi aduh, setelah itu saya tidak merasakan apa-apa lagi. Saya brief, tarik nafas panjang mungkin sekitar 4-5 kali, lalu saya tidak merasakan apa-apa lagi guys ya. Jadi nanti 10 hari kemudian saya harus kembali ke rumah sakit untuk mengeluarkan ini. Saya tidak tahu apa jahitan, entah apalah itu guys ya. Namanya juga kita begini guys, cuma diurus. Pokoknya intinya hari ini saya sangat bersyukur ya, walaupun ada kendala tapi semuanya bisa tertangani guys ya. Dan mama mantu saya selalu cek saya guys ya, karena cuma satu yang bisa dampingi ya. Jadi Om Bule tidak bisa. Om Bule tadi datang dari pagi dia, terus malam lagi sampai jam 9, tapi sekarang di Paris lockdown guys. Jadi Om Bule pulang, terus pas selesai everything okay for saya. Lalu kalau saya minum obat dulu 2 kapsul yang besar sekaligus, lalu saya minum air, lalu saya makan yogurt dan apa itu satu, terus saya minum teh 1 baskomnya yang sedang begitu besar, plus saya minum air banyak. Jadi selesai buang air kecil baru dilihat hasilnya. Kalau hasilnya baik saya bisa pulang. Jadi ditelepon dokternya dan saya bisa pulang, lalu dibuatkan surat saya untuk saya bisa pulang. Jadi kalau ada ditahan polisi atau apa saya bisa. Sekarang saya sangat senang, sangat bersyukur. Makasih buat teman-teman semuanya yang sudah support guys ya. Pokoknya saya tidak bisa berkata apa-apa pokoknya guys. Aduh, pokoknya saya sangat-sangat bersyukur guys ya. Semuanya berjalan dengan lancar guys. Ini semua, jadi kalau ada yang bertanya-tanya ini operasi apa, ini gineko ya, pasti diantara kalian banyak yang tidak tahu. Dan nanti saya akan update, saya akan jelaskan apa itu gineko. Tapi sekarang saya mau istirahat guys. Nah, ini saya sudah menangis guys ya. Halo guys, sekarang update tanggal 29 Oktober. Jadi kemarin itu adalah penyampaian presiden apakah lockdown, dan di Prancis lockdown lagi karena COVID meningkat. Jadi saya adalah pasien terakhir yang dioperasi. Jadi untuk kedepannya belum ada operasi-operasi guys ya, untuk maternity, untuk yang program anak. Jadi sampai menunggu kapan lockdownnya selesai. Terus tadi pagi, saya kan tadi malam tidur pakai bantalnya pendek ya. Terus pas saya bangun pagi-pagi mau ke toilet jam 8 itu ya, saya masih ingat sebelum jam 8 pagi saya merasakan dada saya sakit, sesak napas, susah bernapas, dan rasanya mau mati. Tapi kalau perut saya yang diiris itu, tidak kenapa-kenapa ya. Sekarang saja saya bicara seperti ini, saya rasa susah sekali. Sebenarnya saya tidak boleh berbicara, apalagi suaranya keras. Dada saya sesak guys ya. Jadi apalagi batuk, susah, jangan batuk. Terus bernapas harus pelan. Ini susah guys ya, bukan dibuat-buat, tapi ini kenyataan. Jadi Om Bule ada ke apotek beli obat anti nyeri, saya akan minum setiap jam. Jadi seperti ini kondisi saya sekarang guys ya. Terus saya menangis tadi pagi. Lalu bantal saya sekarang sudah tinggi ya, sudah di double 2.
seperti di rumah sakit. Tapi kalau saya paksa bicara seperti ini, sangat susah sekali, guys. Jadi saya minta tolong Om Bule untuk belikan saya roti. Saya mau pakai makan siang dengan satu roti. Saya mau coba bangun cuci muka, tapi saya belum bisa bangun sendiri. Jadi Om Bule harus tolong saya untuk bangun. Sudah dulu guys, update tanggal 29. Saya tidak kuat bicara lagi guys. Kenapa saya susah? Karena mama mantu lagi baca resep dan dia sudah siapkan saya punya makan pagi. Sudah mandi mama mantu, sudah segar. Sana obatku. Jadi teman-teman, saya sudah selesai sikat gigi, cuci muka biar segar, pakai krim siang, terus minum obat 3 macam ya. Jadi 6 jam kemudian baru bisa diminum lagi sekitar jam 7 malam. Karena sekarang jam 1 siang di sini. Terus Belmer. Lihat ini Belmer. Jadi kita mau ke atas ya, sama minum kopi. Ya, update tanggal 29. Dan kalau 1 jam kemudian saya merasakan sakit yang hebat, saya bisa minum the best painkiller. Tapi kita lihat 1 jam kemudian guys. Yang warna kuning ini paracetamol di Paris. Ini saya minum 2. Ini 2. Dan kalau 1 jam kemudian saya merasakan sakit yang hebat, ini the best painkiller ya, brand ini. Tapi dilihat ya. Itu jadi yang saya minum itu 3 macam. Sama ini guys ya. Di breakfast saya kopi, Belmer tea, dan pauresan sama. Guys, jadi hari ini tanggal 29 Oktober saya sudah minum obat anti nyeri 3 macam. Lalu jika saya merasakan sangat-sangat sakit, saya harus minum obat anti nyeri yang paling terbaik, termanjur. Ini dia ya. Nah, tapi saya tidak merasakan sakit yang begitu hebat. Oke, jadi saya akan jelaskan kepada kalian gineko. Apa itu gineko dan kenapa sampai saya operasi. Jadi sebelum operasi saya akan jelaskan kepada kalian di mana saya tahun ini, intinya sejak saya datang di sini tanggal 5 Maret, tiba-tiba lockdown 1 minggu kemudian. Jadi sejak lockdown selesai, dari bulan 5 buka, bulan 5, 6, 7, 8, 9, 10, selama 6 bulan ini saya keluar masuk rumah sakit tiap bulan guys ya, untuk program baby. Jadi bulan 10 ini sudah selesai operasinya, dan saya akan jelaskan kepada kalian kenapa sampai operasi bulan 10. Karena waktu yang namanya radiologi kandungan, jadi radiologi kandungan itu saya diperiksa guys ya, diperiksa di dalam vagina, pakai CCTV dan pakai alat khusus yang dimasukkan. Jadi 3 hari sebelum radiologi kandungan saya minum obat. Terus setelah itu, sebelum besok radiologi kandungan, malamnya saya harus memasukkan 1 kapsul ke dalam vagina saya untuk menetralisir ya, seperti itu. Lalu keesokan harinya 1 jam sebelum radiologi kandungan, saya harus minum obat yang sangat besar seperti biji mata ya. Tanggal 29 Oktober saya mencoba untuk menjelaskan kepada kalian, walaupun saya sudah minum obat anti nyeri, sebenarnya saya belum terlalu bisa berbicara seperti ini, kayak karena dada saya sesak ya. Karena di dada guys ya, bukan di perut ya, di dada ini yang sesak. Mungkin karena pengaruh obat bius ya, karena saya dibius lewat bernafas di hidung. Lalu saya tidak merasakan apa-apa ya setelah 4 kali 5 kali bernafas. Oke, jadi saya akan jelaskan lanjut ke radiologi kandungan. Jadi saya dimasukkan alat itu,
terus dicoba masukkan, saya tidak tahu apa semua itu, untuk biar bisa difoto, diambil di kamera ya, untuk saya radiologi kandungan biar dilihat di dalam kandungan saya ini seperti apa guys. Setelah itu keluar hasilnya guys, dan ternyata setelah radiologi kandungan diputuskan saya operasi ini ya, gineko ini. Nah, kenapa sampai dioperasi saya akan jelaskan kepada kalian. Kepada yang bertanya-tanya apa gineko, operasi apa, saya jelaskan gineko tidak ada yang mengerti. Jadi saya kenapa sampai selama ini, selama 3 tahun kita menikah, saya tidak bisa hamil, saya belum punya anak, karena ternyata masalah ada pada saya. Jadi bukan sama Om Bule. Jadi masalah ada pada saya. Jadi di sini agak sedikit susah ya saya berdiri guys. Jadi saya tidak bisa tunjukkan kepada kalian karena ada darah ya. Tidak bisa, cuman jadi yang dioperasi itu di perut sini sama di sini. Ya, jadi tiga ya yang dioperasi. Jadi di bagian sini ini hasil radiologi kandungan. Kalian tahu di saat radiologi kandungan itu saya sangat merasakan sakit yang hebat. Jadi mereka push dan coba untuk memasukkan itu cairan, saya tidak tahu entah cairan apa itu untuk namanya radiologi kandungan guys ya. Dan hasilnya itu cairan itu tidak tidak pergi ke ini untuk untuk tidak bertemu ya. Jadi berhamburan ya, itu kayak contoh seperti kayak sperma ya, cairan itu berhamburan, dan itu sebabnya saya merasakan sakit yang sangat hebat saat radiologi kandungan, karena saya mempunyai masalah, karena saya tidak normal seperti orang-orang biasanya. Karena kalau orang normal mereka tidak merasakan sakit apapun saat radiologi kandungan, tapi saya merasakan sangat sakit, dan saya pas ditekan itu saya kayak rasa di depan pintu kematian guys ya. Itu sakit sekali. Dan setelah profesor lihat, jadi dokter kandungan menyerahkan kepada profesor, jadi makanya saya dioperasi. Jadi saya jelaskan, itu yang di bagian sini, di bagian bawah perut itu dia tertutup guys. Jadi sperma tidak bisa bertemu ya, tidak bisa bertemu, jadi tidak bisa membuahkan hasil, makanya tidak bisa hamil, atau bahkan tidak pernah hamil biar sekalipun guys ya. Makanya dioperasi di bagian pusat, sekeliling pusat, dan di bawah pusat ya, kiri dan kanan. Jadi dokter operasi saya itu dibuka guys ya, dibuka biar nanti sperma bisa bertemu guys ya, dan bisa membuahkan hasil. Jadi seperti itu penjelasan dari saya, dan saya berharap kalian mengerti apa itu gineko. Jadi itu dioperasi biar nanti sperma bisa bertemu, karena itu tidak bertemu guys. Itu sebabnya sampai detik ini saya tidak hamil, dan jika itu tidak dioperasi, jika itu tidak dibuka, saya tidak akan hamil guys ya. Gitu. Jadi di sini itu program babynya itu sangat teliti, sangat detail. Pokoknya intinya sangat detail guys ya. Dari ujung kaki sampai ujung rambut itu tidak ada yang bisa kalian sembunyikan. Jadi sebelum saya operasi itu, saya pergi ke sana setelah penjelasan anestesi itu, saya dimasukkan lagi alat di vagina, di CCTV lagi. Jika di dalam vagina itu baik-baik saja, tidak ada yang perlu dioperasi juga. Ya, jadi setelah operasi kemarin itu, di saat guys? Di saat saya buang air kecil itu yang keluar kayak darah begitu ya. Lalu cairan-cairan cairan-cairan obat bius. Jadi kalau saya buang air kecil itu saya bakuat begitu. Saya menangis, keluar air mata, dan dari hidung itu keluar cairan kayak warna coklat begitu guys. Saya rasa itu obat bius yang saya hirup itu ya. Karena saya dibius lewat di sini ya, di mulut seperti oksigen. Saya disuruh hirup seperti 4 kali 5 kali. Di situ saya sudah tidak sadar apa-apa. Saya sadar sudah selesai operasi ya. Dan sekarang
tinggal pemulihan guys. Jadi nanti 7 hari istirahat, 10 hari kemudian saya ke rumah sakit untuk dibuka ini semua, dicek. Jadi seperti itu penjelasan dari saya. Saya harap kalian mengerti teman-teman, dan saya berharap semoga suatu saat, semoga kedepannya program babynya berjalan dengan lancar guys ya. Yang terpenting, saya sebagai manusia biasa, saya berdoa dan saya juga berusaha guys ya, karena tidak mungkin saya hanya berdoa tapi saya tidak berusaha, dan tidak mungkin saya juga berusaha tapi tidak berdoa juga. Jadi harus berdoa dan berusaha, alright labora itu tidak bisa terpisah. Jadi nanti apapun hasilnya ke depannya, serahkan saja semua sama yang di atas guys ya. Sebenarnya saya sangat sedih guys ya, tapi seperti itu lagi, karena kalian tidak tahu apa yang saya lalui, seperti apa yang saya alami. Selalu ada kendala, tapi saya selalu berusaha optimis dan selalu bersyukur dalam segala hal. Walaupun selalu ada tantangan, saya selalu bisa hadapi guys ya, bersama suami dengan ketenangan dan tidak takut guys ya. Pokoknya intinya seperti itu guys, update dari radiologi kandungan dan sampai operasi. Saya harap kalian mengerti ya guys. Pokoknya intinya terima kasih buat kalian semua yang sudah mendoakan saya, yang sudah support saya guys ya, baik dari baik walaupun yang sudah kenal, sudah saling bertemu, dan belum terima kasih untuk ucapan-ucapan kalian ya. Dan terlebih juga kepada orang tua saya yang di sini di Paris ya, mantu saya, suami saya, adik saya, kakak saya, mama dan papa saya di kampung, dan semua sahabat terdekat, teman-teman. Pokoknya terima kasih semuanya guys. Saya harap kalian bisa mengerti dengan penjelasan saya. Sekian videonya untuk penjelasan radiologi kandungan dan gineko tentang operasi ini. Bye bye teman-teman. Makasih yang sudah subscribe, like, komen sesuai isi video, dan share. Makasih sekali lagi teman-teman.